Di sebuah negeri yang tersembunyi di balik kabut pegunungan hitam, terdapat sebuah klan yang dikenal sebagai klan darah abadi. Klan ini bukan sembarang klan. Mereka adalah keturunan para leluhur yang telah diberkahi oleh Dewa Kegelapan dengan darah yang tidak pernah mengering, tak pernah menua, dan tak pernah mati. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Rendra. Tidak seperti anggota klan lainnya yang bangga dengan darah abadi mereka, Rendra justru merasa gelisah. Seumur hidupnya, ia menyaksikan bagaimana orang-orang dalam klannya hidup dalam keabadian, namun terjebak dalam siklus pembunuhan dan balas dendam. Darah mereka memang abadi, tapi hati mereka kosong. Suatu hari, Rendra menemukan sebuah manuskrip kuno yang tersembunyi di dalam gua leluhur. Manuskrip itu mengungkap rahasia yang mengejutkan. Darah abadi bukanlah berkat, melainkan kutukan. Para leluhur mereka dahulu pernah menolak kehendak Dewa Cahaya, dan sebagai hukuman, mereka diberikan kehidupan yang abadi namun penuh penderitaan. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan menemukan pedang matahari, sebuah senjata suci yang dapat menghancurkan darah abadi mereka dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang tak bisa mati. Dengan tekad kuat, Rendra meninggalkan klannya, berpetualang ke negeri-negeri jauh demi mencari pedang matahari. Namun, perjalanannya tidak mudah. Para tetua klan menganggapnya sebagai pengkhianat dan mengirim pemburu bayangan untuk mengejarnya. Selama bertahun-tahun, Rendra berjuang, menghadapi para pemburu yang tak bisa mati, bertarung dengan makhluk-makhluk kegelapan, hingga akhirnya ia menemukan pedang itu di dalam kuil yang hampir runtuh di puncak gunung tertinggi. Namun, sebelum ia bisa menggunakannya, ia harus menghadapi musuh terakhir, ayahnya sendiri, sang pemimpin klan. Ayahnya, seorang pria yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, berdiri di hadapannya dengan mata merah menyala. "Kau ingin menghancurkan warisan kita?" Suaranya bergema dengan kekuatan magis. "Tidak," jawab Rendra, menggenggam pedang erat. "Aku ingin membebaskan kita." Pertarungan antara ayah dan anak pun pecah. Serangan demi serangan dilancarkan. Namun pada akhirnya, Rendra berhasil menusukkan pedang matahari ke jantung ayahnya. Darah abadi yang selama ini mengalir dalam tubuh mereka akhirnya mulai mengering. Satu persatu anggota klan mulai berubah menjadi debu, hingga akhirnya hanya Rendra yang tersisa. Seorang manusia biasa yang kini merasakan dinginnya angin dan kelemahan tubuh fana. Kutukan telah berakhir, namun, harga yang harus dibayar adalah kesendirian. Rendra menatap matahari yang terbit untuk pertama kalinya sebagai manusia sejati. Ia tahu, meski darah abadinya telah hilang, perjuangannya baru saja dimulai. Bukan sebagai makhluk abadi, tetapi sebagai manusia yang hidup dengan kebebasan sejati.